Ini sudah saya nyalakan dan tidak bisa digerakkan untuk TC-nya. Nah, itu kan. Jadi TC-nya tidak bisa disentuh. Di sini keterangan yang punya HP, LCD dan fleksibel baut UI-nya sudah diganti, tetapi tetap seperti itu, tidak bisa digerakkan. Dan sudah saya tes juga untuk LCD-nya, tetap tidak bisa berfungsi untuk screen-nya. Ini penampakan mesinnya. Untuk di belakangnya kita lihat blok CPU sudah dikerjakan, sudah di ACP, tetapi mungkin sama teknisi sebelumnya sudah di ACP-nya dan tidak down juga. Di sini kita lihat lagi bagian soketnya. Memang terkadang untuk jalur TC itu banyak menuju ke CPU. Dia terkadang permasalahan memang betul di CPU. Di ACP terkadang dia bisa lagi. Sebelumnya ini sudah saya cek juga. Saya menemukan jalur ini kan. Di sini konslet. Jadi kita lihat di skema ini jalur apa. Kita hitung dulu kawan, kakinya nomor berapa? 2, 4, 6, 7. Kaki ketujuh dia itu menuju resistor. Begitu. Skemanya sudah saya buka, dan jalur yang konslet tadi itu ada di kaki nomor 7. 2, 4, 6, 7. Nama jalurnya TSP SCL 1P8. Jadi jalur ini harus mengeluarkan tegangan 1,8. 1P8 itu tegangannya kawan 1,8 volt. Tetapi di sana tadi dia konslet. Kita lihat dia menuju kemana. Dia menuju ke CPU. Jadi ke CPU dia menuju. Saya open dulu untuk rekaman skemanya. Kalau saya perhatikan, CPU-nya sudah dikerjakan, tetapi ini bukan saya yang mengerjakannya kawan, teknisi sebelum saya. Memang kata yang punya HP sudah dibawa ke tukang servis, tetapi tidak menyelesaikan juga. Dan ini saya kerjakan belum tentu juga bisa menyelesaikan kawan. Dia itu short, bisa jadi memang dari IC CPU-nya, atau kaki-kakinya ada yang bersentuhan. Tapi di sini kita lihat dulu shotnya itu shot kecil atau shot besar. Jadi di sini saya cek lagi dengan dioda mode. Perhatikan untuk nilainya.
ini multi saya ini kotor. Kita perhatikan. Nomor 7 ada di sini. Nilainya 0,1660 ya, betul. Jadi nilainya itu kalau di bawah 200 dan di atas 100 itu shot kecil. Jadi ini shot kecil. Kalau untuk masalah di jalur saya rasa bukan, kawan. Nampaknya ini memang bermasalahan dari IC CPU nya. Jikalau memang permasalahan di sini. Dan ini sudah saya konfirmasi sama yang punya. Kalau akan saya angkat IC CPU-nya. Jadi di sini saya putuskan meng-ACP ulang IC CPU-nya. Dan oh, nampaknya IC programnya juga di ACP juga ini, kawan. Ini aja. Jadi blower sudah saya panaskan dengan suhu 355. Ini saya tambahkan plug. Kemudian di sini akan saya congkel aja, kawan. Walau sudah di ACP, tetap akan saya congkel. Ya, memang sudah di ACP, kawan. Nampaknya kakinya tidak ada permasalahan, bagus cara pencetakannya. Ini sudah ada keyakinan kalau memang dari si CPU-nya yang bermasalah. Tapi kita harus mencoba, kawan. Di sini saya bersihkan dulu. Kemudian saya putar. Ada penampakan komponennya tercopot. Akan saya ambil bersentuhan di
Eh, ini saya simpan dulu, nanti saya perhatikan komponennya ada di mana. Kemudian di sini saya lanjut membersihkannya lagi. Mohon maaf tadi gambarnya tidak terlampau terlihat karena ada komponen resistor yang tercopot. Itu tercopot oleh saya sendiri, kawan. Nanti akan saya pasangkan. Yang penting jangan tidak kita pasangkan. Mungkin di sini resistor. Sudah selesai. Lanjut saya bersihkan. Saya bersihkan menggunakan thinner. Ini penampakan IC CPU nya, kemudian kita lanjut bersihkan dulu kaki-kakinya. Saya tambahkan plug. Saya tambahkan lagi plug. Dan akan saya bersihkan menggunakan solder wick. Dan itu sudah saya bersihkan.
sedikit lagi itu kawan. Tambahkan thinner, kita bersihkan. Dan saya akan merapikan kaki-kakinya dulu. Jadi ini nampaknya cukup lama saya merapikannya, jadi videonya saya skip. Mau saya tutupi dengan cat PCB. Dan ini penampakan CPU nya setelah saya bersihkan. Saya perbesar, begitu penampakannya. Kemudian saya presisikan cetakan IC CPU nya. Itu sudah presisi, saya ambil pasta timah, kemudian saya tekankan menggunakan scrub. Dan harus merata, menekankan pasta timahnya supaya hasilnya maksimal. Kemudian kita bersihkan menggunakan tisu. Di sini saya tekan menggunakan pinset untuk alat cetaknya. Tekan begitu. Blower saya panaskan menjadi 260 atau 250, 280 itu bisa kawan. Blower dari jarak jauh. Makin lama makin dekat kan. Jangan dulu diangkat untuk pinsetnya. Itu masih ada kelihatan kalau timahnya belum ada yang menempel. Ada sekitar 3, 4, 5 ya betul. Nah, kita lepas. Di sini saya sentuh timah yang belum bersentuhan atau belum mempresisikan. Saya blower lagi. Kemudian saya tahan lagi. Oh, nampaknya masih banyak yang belum bersentuhan kawan. Di sini saya perbesar. Saya sentuh semua kaki yang belum bersentuhan. Jadi kita harus jeli dalam melihat kaki-kakinya. Itu kalau langsung dicopot dia tidak bakal bersentuhan nanti kawan, bakal kosong. Saya blower lagi.
mudah-mudahan sudah nempel semua kaki-kakinya. Masih ada kawan, ternyata ini satu, kita tahan lagi. Saya tahan begitu aja. Oh, ini satu. Blower saya naikkan lagi menjadi 280. Supaya tidak berulang-ulang pencetakannya itu kawan, lebih baik kita perhatikan sebelum kita lepas cetakannya. Yang di sini ada yang membandel. Dan saya hentikan blowernya. Di sini saya ambil tinak untuk saya gosok-gosokkan ke atas cetakan. Tujuannya supaya IC-nya tercopot. Ini saya gosok-gosokkan hingga IC-nya bisa terlepas. Kadang memang susah kawan. Oh, itu tadi belum nempel, ada satu kaki kawan, kita abaikan aja. Dan sudah tercopot, jadi ada satu kaki yang terlepas. Memang saya lihat tadi kakinya lebih besar, jadi lebih kuat dia menempel di cetakan. Sini saya gosok dulu. Dan akan saya sentuh yang tidak bisa dilepas. Itu sisa-sisa timah. Yang ini yang belum ada timahnya atau belum ada kakinya, masih mendingan kalau hanya satu kawan. Itu sudah saya bersihkan, kemudian saya lanjut menambahkan plug. Plug saya tambahkan. Dan saya blower. Usahakan kita tambahkan plug rata kawan, yang ada kakinya yang tidak kena plug. Dan itu sudah saya blower. Kemudian saya ambil butiran kaki timah. Seperti ini. Dan saya perbesar.
Jadi ini butiran timah yang saya ambil di cetakan universal. Nah, dia terlihat lebih besar tapi nggak apa kawan, nanti kita potong. Dan itu sudah tertempel. Kemudian di sini saya potong sedikit kaki yang saya tambahkan tadi. Dan itu sudah selesai. Sekarang kita lanjut memasangnya, maksud saya kawan. Sebelum kita pasangkan IC CPU nya, kita cek dulu kaki yang di soket. Di awal dia konslet, itu posisi IC CPU nya sudah kita angkat 2, 4, 6, 7. Dia di kaki 7, tidak ada konsletnya dari sini. Jadi konslet sudah hilang. Kemudian kita pasangkan IC CPU nya kembali. Apabila dia menjadi konslet, berarti IC CPU nya yang sudah konslet. Kita pasangkan IC CPU nya, jangan sampai terbalik. Ini ada kotoran, Qualcomm-nya di bawah, dan resistor yang tercopot tadi sudah saya pasangkan kembali. Di sini tempatnya. Di yang ini memang dari awal tidak ada. Nah, kita presisikan dulu. Di sebelum memblower itu presisikan dulu kawan. Apabila sudah yakin presisi, ya lanjut kita blower. Begitu. Kemudian di sini tadi saya ubah mata blower saya, dan sekarang saya ubah lagi menjadi yang besar. Blower sudah saya setel dan saya lanjut memblowernya. Dan itu plug sudah ada yang keluar, saya goyangkan. Dan sudah saya goyangkan dan saya tekankan sedikit. Itu jarak blower cukup jauh. Kemudian saya hentikan dan saya tunggu hingga mesinnya menjadi dingin. Dan kita lanjut membersihkannya menggunakan thinner. Di sini saya siram menggunakan thinner dan saya lap menggunakan tisu.
mudah-mudahan berhasil. Di sini kita cek kembali pin atau soket yang diduga konslet di awal video tadi. Kita cek kembali. Kalau nggak salah tadi di kaki nomor 7 2 4 6 7. Alhamdulillah tidak ada bunyi bip. 0,5 0,500 itu kawan. Cukup sesuai dengan skema tadi. Jadi di sini kita coba nyalakan. Saya pasangkan ke premnya lagi. Dan fleksibelnya kita pasangkan, harus ada bunyi klik. Dan saya tekan tombol on off. HP sudah menyala lagi. Alhamdulillah tidak ada kendala dalam ACP-nya tadi. Kita tunggu, mudah-mudahan HP ini bisa normal kembali untuk TC-nya. HP ini memang lama loadingnya kawan, karena sebelum saya ACP tadi memang loadingnya cukup lama. Mikroskop saya off kan. Mudah-mudahan ya kawan, dia tidak konslet, berarti kemungkinan ini bisa, itu masih membaca. TC nya bisa berfungsi, mudah-mudahan. Memang lama kawan, karena sebelum saya membuat tutorial saya menyalakannya memang cukup lama untuk loadingnya. Sampai dia seperti standby. Tuh, mudah-mudahan ya kawan. Fungsi kawan. Itu sudah ada logonya, logo pin maksud saya. Dan itu saya klik panggilan daruratnya. Di sini saya tekan 000. Nah, itu sudah ada angka yang saya tekan untuk hitungan 1 sampai 10. Karena ini ada pinnya, saya nggak tahu pinnya itu, dan saya tekan 000 dan itu angkanya 000. Jadi ini sudah berfungsi untuk TC nya. Alhamdulillah. Ya betul, sudah berfungsi kan. Mantap kan, mantap betul. Jadi begitulah cara memperbaiki untuk TC itu. Di setiap HP rata-rata dia menuju CPU, walaupun dia tidak ada konslet. Coba di ACP juga terkadang masih juga bagus, tapi ini tadi sudah di ACP nampaknya kawan. Tetapi saya rapikan lagi, saya kikis lagi untuk cat PCB pemberian teknisi sebelumnya.
dan saya tambahkan lagi cat PCB yang tipis. Ya begitulah kawan, dia bisa berfungsi lagi, alhamdulillah. Oke kawan, jangan lupa support terus channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, dan bagikan channel saya ini ke teman-teman Anda. Sekian dan terima kasih, mantul, mantap betul.